Kasus perundungan mendiang Aulia Risma Lestari atau ARL, mahasiswa PPDS di program studi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif Universitas Diponegoro kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, Rabu 4 Juni 2025. Ibu dan teman dekat memberikan kesaksian tentang perundungan yang dialami ARL. Kesaksian ini ada yang dibantah dan diakui oleh ketiga terdakwa. Bagaimana ceritanya? Nusmatun Malinah, ibu mendiang ARL, tak kuasa menahan tangis saat harus memberikan kesaksian dalam sidang yang dipimpin Hakim Johan Arifin. Nusmatun menceritakan bahwa ARL seringkali diminta seniornya bersiap di ruang operasi RSUP Dr. Karyadi pada pukul 3 dini hari. Padahal ARL baru pulang jam 1 dini hari. Ini artinya ARL hanya punya waktu istirahat 1 jam. Gara-gara ini ARL menjadi kelelahan dan sempat jatuh ke selokan pada Agustus 2022. Akibat jatuh, ARL menderita saraf kejepit. Meski sempat dioperasi, dalam masa pemulihan ARL masih disuruh mengangkat makanan 80 porsi untuk para seniornya atau mengangkat galon. ARL saat curhat lewat WhatsApp kepada sang ibu, ARL mengatakan bahwa ia dibully dan dihukum berdiri selama 1 jam oleh seniornya yang kini menjadi terdakwa. Nusmatun sempat mengadu ke Taufik Eko Nugroho yang saat itu menjabat kepala program studi. Namun saat itu aduannya direspons bahwa tindakan itu untuk melatih mental ARL. Selain itu, Nusmatun menyebut bahwa ARL diminta membayar iuran tidak resmi selama PPDS, yaitu iuran biaya operasional pendidikan sebesar 80 juta rupiah. Permintaan pembayaran itu berasal dari Sri Mariani, staf administrasi PPDS anestesiologi dan terapi intensif Undip. Selain itu, ARL masih diminta membayar iuran bulanan dengan nominal beragam, mulai dari 10 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per bulan. Uang itu disebut untuk membeli makanan prolong atau makanan untuk para senior dan dokter penanggung jawab pelayanan yang masih bertugas di RSUP Dr. Karyadi di atas pukul 18.00 WIB. Kesaksian miris lainnya disampaikan di pengadilan oleh dia, sahabat sekaligus teman indekos yang menemani ARL saat depresi. Kepada dia, ARL pernah menginginkan agar besok tidak bangun lagi. Atas kondisi depresi ini, dia menyarankan ARL ke psikolog. Dia mengungkapkan ARL juga pernah bercerita kalau ia diminta psikolog menuliskan 50 alasan untuk tetap hidup pada satu sesi konsultasi, Februari 2024. Namun ARL mengaku kesulitan untuk menulis 10 alasan saja. Selain bercerita mengenai tekanan psikologis dan fisik, ARL juga mengeluhkan uang tabungannya yang sudah habis untuk membayar iuran-iuran. Dari semua kesaksian ini, ketiga terdakwa yaitu Taufik Eko Nugroho, Sri Mariani, dan senior korban Zara Yupita Azra menyangkalnya di pengadilan. Taufik menyangkal pernyataan Nusmatun yang mengatakan bahwa ia menyebut hukuman fisik kepada ARL untuk melatih mental. Taufik juga membantah jika ARL pernah dihukum berdiri selama 5 jam. Selain itu, Taufik mengaku bukan ia yang menentukan jadwal mahasiswa PPDS termasuk ARL. Jadwal ditentukan bersama berdasarkan masukan dari DPJP. Pemberian hukuman fisik berupa menyuruh ARL berdiri diakui Zara. Hukuman itu diberikan karena Zara sering ditegur oleh senior-seniornya akibat kesalahan yang dilakukan ARL. Sementara para senior di atas Zara itu tidak bisa langsung berkomunikasi dengan ARL dan angkatannya sehingga Zara yang menyampaikan. Terkait iuran untuk membeli makanan prolong, para senior dan DPJP disebut Zara merupakan hasil kesepakatan. Menurut dia, semua mahasiswa angkatan paling muda diberi tugas menanggung biaya makan prolong selama 1 semester. Selepas semester 1, beban itu diberikan kepada juniornya, dan seterusnya. Sementara itu, Mariani menyangkal tuduhan bahwa ia meminta ARL untuk membayar BOP. Menurut Mariani, ia hanya berkomunikasi dengan bendahara anestesi terkait pembayaran, tidak secara langsung ke bendahara angkatan maupun ke residen. Sahabat Kompas, kita nanti akhir dari kasus perundungan ARL mahasiswa PPDS Undip ini. Semoga keluarga korban ARL mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.